Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin from Class Management 24C, and in this video, I will explain Introduction to Human Resource Management. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari Human Resource Management. Nah, Human Resource Management atau HRM adalah proses mengatur, mengembangkan, dan memotivasi manusia di dalam organisasi agar mereka bisa bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. HRM bukan hanya mengurus soal gaji, absensi, atau rekrutmen, tetapi juga soal bagaimana membangun manusia yang berkualitas agar perusahaan bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, kalau diibaratkan, HR itu seperti otak dan hati sebuah perusahaan. Mereka bukan hanya berpikir tentang bagaimana target kerja, tapi juga tentang bagaimana setiap orang bisa merasa nyaman, dihargai, dan mau tumbuh bersama organisasi. Jadi, apa sih tujuan dari HRM ini? Nah, di sini ada beberapa poin utama dari tujuan HRM. Yang pertama ada menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, artinya HRM ini berperan memastikan setiap karyawan bekerja sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, dan juga minatnya. Jadi, jika seseorang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai, maka pekerjaan bisa jadi tidak efisien, hasilnya kurang maksimal, dan bahkan bisa menurunkan semangat kerja karyawan itu. Nah, yang kedua ada mengembangkan kemampuan dan potensi karyawan. Tujuan HRM bukan hanya untuk merekrut, tetapi juga mengembangkan kualitas karyawan agar semakin kompeten. Biasanya dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, atau program pengembangan karir. Yang ketiga ada menjaga motivasi dan kepuasan kerja. HRM ini berperan untuk menciptakan suasana kerja yang membuat karyawannya merasa dihargai dan juga termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, ada menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Nah, tujuan HRM juga untuk membangun hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen agar terciptanya kerjasama yang solid. Lingkungan kerja yang nyaman dan komunikatif akan membuat karyawan lebih semangat serta perusahaan dapat berkembang lebih cepat. Di sini dalam praktiknya HR mempunyai banyak fungsi penting. Di antaranya ada recruitment and selection atau rekrutmen dan seleksi. Nah, HR ini bertugas mencari, menyeleksi, dan menempatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya, saat perusahaan butuh posisi marketing, HR akan membuka lowongan, menyeleksi CV, dan melakukan wawancara sampai menentukan siapa yang cocok. Yang kedua, ada training and development. Nah, setelah diterima, HR akan membantu karyawan itu untuk meningkatkan kemampuan lewat pelatihan, workshop, atau mentoring. Misalnya seperti pelatihan kepemimpinan untuk calon supervisor. Yang ketiga ada performance appraisal. Nah, di sini HR menilai kinerja karyawan. Apakah mereka sudah sesuai target? Nah, jika sudah, maka HR dapat memberikan umpan balik agar karyawan mereka bisa lebih baik lagi. Yang keempat ada kompensasi dan tunjangan. HR dapat mengatur gaji, bonus, insentif, serta fasilitas kerja agar karyawan merasa lebih dihargai. Yang kelima ada hubungan karyawan. HR juga menjaga komunikasi antara manajemen dan karyawan agar tidak terjadi konflik dan tetap tercipta suasana kerja yang nyaman. Jadi, bisa dibilang HR itu seperti jembatan antara perusahaan dan pekerja. Nah, tanpa manajemen sumber daya yang baik, maka perusahaan bisa saja kehilangan arah. Bayangkan kalau karyawan sering resign atau kerja secara asal-asalan, pasti produktivitas perusahaan juga bisa menurun. Nah, HRM inilah yang berperan besar untuk memastikan semua orang merasa punya nilai dan tujuan dalam pekerjaannya. Selain itu, HR juga membantu perusahaan dalam menjaga budaya kreatif yang positif, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mendorong inovasi dan kolaborasi antara tim. Nah, jadi
ini bukan hanya mengelola orang saja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, sekarang kan kita berada di era digital dan serba cepat. Nah, peran HR ini berubah dari yang dulunya manual menjadi lebih strategis dan berbasis teknologi. Di sini ada beberapa tantangan utama HR saat ini, antara lain yang pertama ada adaptasi teknologi digital dan artificial intelligence, di mana HR harus mampu memanfaatkan sistem digital dan data tanpa kehilangan sisi humanisnya. Yang kedua ada tren kerja fleksibel, di mana HR ini menjaga produktivitas dan kolaborasi tim meski bekerja dari jarak jauh. Yang ketiga, kesehatan mental dan work-life balance. HR juga harus menangani stres kerja, burnout, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan seimbang. Yang keempat, menarik dan mempertahankan talenta muda, terutama generasi Z. HR perlu memahami karakter generasi baru yang kreatif, dinamis, dan mengutamakan kebebasan. Bisa disimpulkan bahwa HR di era modern saat ini tidak lagi hanya mengurus administrasi atau gaji, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi perubahan zaman. HR harus inovatif, adaptif, dan humanis, agar perusahaan tetap bisa berkembang di tengah tantangan global yang terus berubah. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah Human Resource Management adalah seni dan ilmu mengelola manusia agar mereka bisa berkontribusi secara maksimal bagi perusahaan, sambil tetap merasa dihargai dan bahagia dalam pekerjaannya. HR bukan hanya tentang administrasi, tetapi tentang bagaimana cara membangun manusia dari rekrutmen sampai mengembangkan karirnya. Okay, that concludes my explanation of Introduction to Human Resource Management. I hope this explanation has increased your understanding of the important role of people in organization. Thank you for watching and see you in the next video.